Shalom keluarga besar GBMCC, kita jumpa lagi pada ibadah online hari ini. Sebelum masuk dalam pujian penyembahan dan sharing firman Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kom 100 lanjutan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk layanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya.
sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBMCC dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita siapkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri rumah kita masing-masing dan kita pujikan lagi. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing, mari kita pujikan sekali lagi. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuat kami Tuhan, sumber kuatku. Lembah yang kelam akan kami lewati, lembah yang kelam akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi ku angkat tangan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkat.
Dia angkatku jadi anaknya, idaman di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan, hormat pujian kami Tuhan. Sekali lagi pujikan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Kau angkat kami Tuhan. Dia angkatku jadi anaknya, idaman di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, bagi-Mu pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Mari saudara-saudara di rumah kita masing-masing, angkat tanganmu, angkat suaramu. Kami sembah Kau Tuhan. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor
supaya kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita terus bergumul dengan masalah COVID. Dan sampai hari ini ada begitu banyak pernyataan-pernyataan dari berbagai kelompok masyarakat tentang apa ini yang sedang dihadapi. Tapi buat saya sangat perlu untuk mengenal Tuhan di hari-hari yang berat ini. Sangat perlu untuk kita mengetahui kehendak Tuhan di hari-hari yang sukar ini. Saya percaya bahwa ketika persepsi kita atau cara pandang kita itu berubah, maka akan menolong kita untuk tetap kuat menghadapi keadaan apapun. Nah, Alkitab Perjanjian Lama itu mengekspos kebenaran bahwa ternyata mengenal Tuhan, sarana yang dipakai salah satunya yaitu melalui penderitaan, kesulitan, pengalaman padang gurun. Bagian yang lain dari kitab Ayub menjelaskan bahwa informasi, pengetahuan tidak cukup untuk membuat seseorang mengenal Tuhan dengan benar. Butuh penyataan ilahi, pengalaman ilahi untuk merombak sebuah persepsi yang salah dari hidup manusia tentang Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Baiklah, kita baca Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat dari ayat ini menjelaskan bahwa untuk kita mengerti kehendak Tuhan yang benar atau yang sempurna itu, maka kita perlu menerima hikmat dan pengertian yang benar. Kata menerima itu merujuk kepada sebuah pengertian menerima perintah, menerima tugas, menerima sebuah tuntutan,
lalu kemudian mengacu kepada melaksanakannya, menyelesaikan dengan lengkap atau kehendak Tuhan dengan tepat dan sempurna. Kata menerima ini juga merujuk kepada pengertian mengisi sesuatu sampai penuh dengan benda atau hal yang tidak berwujud, sehingga benar-benar berkelimpahan atau terpenuhi. Ini berarti bahwa supaya kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna itu, kita perlu melimpah dengan hikmat dan pengertian yang benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita untuk mari minta kepada Tuhan untuk kita dipenuhi dengan pengetahuan dan pengertian yang benar itu. Yang setuju bilang amin. Bagian ayat yang lain yang kemudian juga mendorong kita untuk harus mengejar hikmat ini. Amsal 4 ayat yang kelima. Dibilang gini, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kata perolehlah dalam bahasa Ibrani dipakai kata keneh, punya pengertian memperoleh, membeli, menebus, memiliki. Dari arti kata ini menunjuk kepada ada sebuah pengorbanan dari diri si pemilik. Ada pengorbanan dari diri kita pribadi untuk bisa membeli, menebus, memiliki atau memperoleh hikmat itu. Berapa banyak hari ini yang mau sepakat dengan saya? Kalau hikmat itu akan menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan yang sempurna, kita harus menerima, kita harus memperoleh, kita harus mengorbankan sesuatu dari diri kita untuk bisa memilikinya. Maka mari lakukan sesuatu. Mari secara aktif Bapak Ibu Saudara mengupayakan supaya kita bisa mendapatkan hikmat itu dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata hikmat itu sendiri punya pengertian bijak, mengajar, mempertimbangkan, melihat, cara berpikir, atau sikap tentang pengalaman hidup, atau sebuah pemahaman yang karenanya membawa kesuksesan dan kemakmuran kepada yang memilikinya. Contoh 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, Yeremia 23 ayat 5, Yesaya 52 ayat 13. Itu menerangkan bagaimana hikmat itu membuat orang yang memilikinya menjadi sukses dan makmur. Saya percaya kita menginginkan itu dalam kehidupan kita. Hikmat di dalam Alkitab itu sangat berbeda dengan pandangan dunia atau pandangan kuno. Hikmat adalah ajaran tentang pribadi Tuhan yang begitu suci dan adil, yang tercermin kepada orang-orang yang mengenalnya, sehingga dia dapat menunjukkan karakter Allah itu dalam berbagai urusan kehidupan. Itulah yang disebut dengan hikmat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penekanan tentang konteks ini itu menunjuk kepada kehendak manusia dalam berbagai bidang hidup harus tunduk pada tujuan ilahi. Saya harus garis bawahi itu, bahwa kehendak manusia dalam berbagai bidang hidup harus tunduk pada tujuan ilahi. Saya percaya dalam hal ini, untuk hal apapun yang sedang kita hadapi, kalau kehendak kita, keinginan kita itu tunduk pada tujuan ilahi yang mungkin belum dipahami, kita akan penuh dengan sukacita, kita akan berbahagia, karena kita tahu tujuan Tuhan selalu untuk sesuatu yang baik buat hidup saudara dan saya. Amin. Nah, ini juga berarti bahwa
Alkitab menjelaskan hikmat bukan sebuah teori, bukan sebuah spekulasi, tetapi didasari pada wahyu Allah untuk dijalankan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Ayub 28 ayat 28 bilang begini, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mari kita lihat sama-sama apa akibatnya kalau hidup kita dipenuhi dengan hikmat dalam batasan tunduk takluk pada tujuan ilahi, tunduk hormat kepada Tuhan, mengenali pribadi Tuhan, dan itu tercermin bagi kita sehingga muncul karakter Allah dalam berbagai urusan pribadi kehidupan ini. Alkitab menjelaskan dalam bagian ayat yang kita baca tadi, hal yang pertama, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna dan medianya itu melalui hikmat dan pengertian, maka buah yang pertama atau hasil yang pertama, akibat yang pertama, yaitu hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin hari ini berkata buat Tuhan, saya ingin punya kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini tidak lepas daripada mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya untuk poin yang pertama ini, saya mau baca Matius 10 ayat 38, dibilang gini, barang siapa tidak memikul salib dan ikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya bahwa jika saudara dan saya mau jadi orang yang layak di hadapan Tuhan, kita harus bersedia pikul salib. Ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan keinginan kita, tapi itu Tuhan izinkan kita harus tanggung. Itulah salib yang saudara dan saya sedang pikul. Kalau karena tujuan Tuhan, kita harus menahan diri untuk hal apapun, itu salib dalam perspektif ini. 2 Tesalonika 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima dibilang begini, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena apa? Kerajaan Allah. Ayat ini saya terjemahkan dengan simpel. Kalau karena kehendak Allah, kalau karena kerajaan Allah, kita harus mengalami sebuah penganiayaan, mengalami sebuah penindasan. Kalau karena kerajaan Allah, kita harus sepertinya menahan segala hal, tabah dalam segala segala tindakan iman kita. Maka kita sedang dianggap layak sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Pikul salib itu dianggap layak di hadapan Tuhan. Karena kerajaan Allah, kita terpaksa harus tabah, menderita, teraniaya, tertindas. Maka itu juga adalah sesuatu yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar tujuan yang seperti ini yang menjadi fokus kita hari-hari ini. Tidak sekedar keluar dari sebuah persoalan atau tidak sekedar lepas dari sebuah penderitaan. Mari lihat ayat berikutnya. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi dalam ayat ini, layak dan berkenan dihubungkan dengan keberadaanku dan keberadaanmu sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai seorang pekerja Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa hindari omong kosong yang tidak suci, jauhi nafsu orang muda,
Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Hindarilah pertengkaran. Hal-hal ini ketika kita lakukan itu, kita sedang ada dalam sebuah tindakan upaya untuk layak di hadapan Allah sebagai seorang pelayan Tuhan. Apapun yang sedang menjadi tantangan bagimu, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya bagian pertama dari akibat mengenal kehendak Tuhan yang sempurna itu nyata bagi saudara dan saya. Kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari lihat yang kedua. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi akibat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu hidup kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya highlight, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Artinya bahwa ayat ini mengarahkan saudara dan saya untuk mari koreksi diri, mari tilik diri, mari nilai diri kita sendiri. Uji apa yang kita kerjakan. Apakah itu layak untuk kita banggakan atau tidak? Dengan begitu akan terukur bahwa benar yang kita buat itu berbuah dalam pekerjaan yang baik. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Tentu pasti kita akan melihat bahwa orang banyak udah menikmati sesuatu. Sebab bicara tentang buah, yaitu kehidupan yang pasti dialami, dinikmati, disukai oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari lihat yang ketiga. Apa akibatnya kalau seseorang memahami, mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna itu? Saya catat di sini sebagaimana kata Kolose tadi ayat yang ke-10, bunyinya demikian. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi akibat yang ketiga kalau seseorang itu memahami, mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, otomatis dia akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Bertumbuh dalam bahasa Yunani dipakai kata auxanomenoi, artinya berkembang, bertambah besar secara ukuran. Itu berarti bahwa pengetahuan, pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita bisa ukur apakah benar kita bertumbuh atau enggak. Itu akibat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja Tuhan dilengkapi dengan pelayanan 5 jawatan. Karena Alkitab menjelaskan di dalam Efesus pasal 4 bahwa dengan pelayanan 5 jawatan ini melengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan, pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita semua itu mencapai sebuah kesatuan. Ini proses tentang pertumbuhan atau area pertumbuhan dijelaskan di sini, Bapak Ibu Saudara. Dan dibilang di situ kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga bukan lagi seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan permainan palsu dalam kelicikan orang-orang yang menyesatkan. Itulah yang menjadi peran daripada pelayanan 5 jawatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari buka diri untuk dilengkapi dengan gembala, oleh rasul, oleh nabi-nabi, oleh para penginjil maupun guru-guru. Saya lihat satu contoh di Alkitab, satu keluarga yang bisa menjadi sebuah gambaran yang terukur buat kita. Bagaimana pertumbuhan yang terjadi dari pribadi-pribadi ini. Saudara pasti kenal keluarga ini paling dekat dengan Tuhan Yesus.
satu keluarga di Betani dan disebutkan dengan nama Marta, Maria, Lazarus. Lukas 10 dan Yohanes 12 itu menerangkan ada perubahan atau pertumbuhan yang terjadi dalam pribadi-pribadi ini. Di Lukas 10, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan Marta ketika Yesus ada di sana, dia sibuk sekali melayani hal-hal jasmani. Dan ketika dia melihat Maria hanya duduk-duduk di kaki Yesus, yang keluar dari hati dia dan keluar dari mulut dia, yaitu keluhan kepada Yesus, kenapa engkau tidak peduli? Suruh Maria bantu aku. Nah, itu kisah Marta di Lukas 10. Nah, tapi kemudian Yohanes 12 mencatat, satu hari ketika Yesus datang kembali di tempat itu, Marta tetap melayani. Yang luar biasa, tidak ada catatan keluhan apapun yang keluar dari mulut dia. Itu sebuah tanda pertumbuhan terjadi dalam kehidupan dia. Nah, bagaimana dengan Maria? Saudara pasti paling hafal kisah itu, sebab paling sering dikhotbahkan. Maria duduk diam di kaki Yesus, dengarkan apa yang Yesus ajarkan. Bahkan Yesus bilang gini, dia telah melakukan yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Tapi ketika peristiwa berikutnya, Yohanes 12 mencatat ketika Yesus ada kembali di kampung dia, di rumah dia, Alkitab bilang gini, Maria tidak hanya duduk di kaki Yesus, dia ambil minyak narwastu yang mahal harganya. Itu sesuatu yang paling berharga yang dia punya. Dia dekati Yesus, dia pecahkan itu. Lalu kemudian dengan rambutnya dia nyeka minyak itu di kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang berubah dari Maria. Dari hanya terima, sekarang dia mulai memberi sesuatu yang terbaik dari diri dia kepada Tuhan. Saudaranya yang namanya Lazarus, Lukas 10 mencatat di sana bahwa tidak ada data sama sekali tentang dia. Ini berarti bahwa ini persepsi saya. Yesus pada waktu itu sangat terkenal. Kemanapun dia pergi, banyak orang ingin ketemu dia. Yang luar biasa, Lazarus nggak tahu ada di mana. Tapi setelah peristiwa Yohanes 11, Lazarus sakit, dia mati, dan dia mengalami dibangkitkan pada hari yang keempat itu, Bapak Ibu Saudara. Sebuah pengalaman ilahi dan menjadi kesaksian besar bagi keluarga ini, bagi pribadi Lazarus. Ketika Yesus datang kembali di rumah dia, Alkitab bilang gini, Lazarus duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang berubah dari Lazarus yang tadinya tidak ada di rumah, sekarang duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa biar keluarga-keluarga hari ini melihat perubahan secara nyata terjadi dalam pribadi-pribadi yang ada di sana, seperti yang terjadi di rumah di Betani ini. Biar kita juga melihat yang belum diselamatkan, karena Tuhan menyatakan kemuliaannya, mereka juga diselamatkan. Amin. Mari lihat yang terakhir dari akibat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu dikuatkan dengan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Sehingga Alkitab bilang di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, orang itu atau dia atau kita menjadi sanggup menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya percaya hari-hari yang sukar, kita butuh kekuatan dan kuasa kemuliaan Tuhan menopang kita, supaya kita bisa menanggung, supaya kita bisa tetap tekun sampai masa ini berlalu, supaya kita tetap sabar menantikan karya besar Tuhan buat kita pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu 4 hal yang akan terjadi bagi orang yang mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sekali lagi, ayat-ayat ini menerangkan buat kita bahwa medianya yaitu karena hikmat dan pengertian
yang kita terima, yang kita kejar, yang kita peroleh. Sehingga karena faktor itulah kita melihat akibatnya nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, mari biar takut akan Tuhan ada padamu. Belajar untuk tunduk kepada semua kehendak Tuhan dalam berbagai aspek hidup ini. Dengan begitu engkau akan belajar memahami, engkau akan melihat, engkau akan berpikir, engkau akan bertindak, engkau akan punya pemahaman hidup yang ilahi, yang disebutkan sebagai hikmat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan. Kita minta supaya hidup yang dikenan Tuhan, yang layak, itu kita alami. Kita minta supaya hidup yang berbuah, itu kita alami. Kita minta supaya hidup yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, kita alami. Kita minta supaya oleh kuat kuasa kemuliaannya, kita dapat menanggung, kita dapat tekun dan sabar menghadapi semua situasi yang sedang terjadi. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar itu menjadi pengalaman kami pribadi demi pribadi. Itu terukur bagi kami. Itu juga menjadi sebuah tanda bagi kami bahwa kami telah menerima dan memperoleh hikmat itu. Sehingga kami jadi orang-orang yang kuat. Kami jadi orang-orang yang berkemenangan. Hamba-Mu berdoa saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Letakkan tanganmu yang satu ke dadamu, ke kepalamu, ke bagianmu yang sakit. Dan sekarang berseru kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Pulihkan saya. Tuhan Yesus, darah-Mu, bilur-Mu sanggup menyembuhkan saya dari segala sakit penyakit yang saya alami. Karena itu saya percaya kesembuhan ilahi. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan menopang dan menyertai hidup saya. Hamba-Mu juga berdoa buat yang sedang bergumul dengan masalah kekurangan. Firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami juga akan melihat kekuatan Tuhan menopang kami. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sehingga kami bersuka cita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa, berkati semua bentuk usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tuhan taruh hikmat, sehingga dengan hikmat itu kami peroleh pengertian untuk melakukan apa yang tepat untuk hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang hebat, orang kaya, orang top, orang besar, konglomerat yang berkata, kami hanya bertahan menghadapi situasi ini. Tapi kami berdoa biar anak-anak-Mu bukan hanya bertahan, tapi melihat miracle, kreativitas Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, arahkan hatimu buat Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kita akhiri ibadah hari ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan, semua aktivitasmu. Engkau dibela, engkau dijaga, engkau disertai, engkau dilindungi, engkau dibuat berhasil. Dan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.